Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek kurikulum, di mana tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu dosen Fani Rahmatina Rahim, SPD MPD, di mana kelompok 1 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, saya sendiri Meila Sari dengan NIM 21033023. Saya Leni Martaliza dengan NIM 21033021. Saya Maulidi Tiara Gita Cahyani dengan NIM 21033022. Saya Mutia Mufid dengan NIM 21033027. Saya Safa Dila Zulfa dengan NIM 21033028. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mutia Mufid. Kepada Mutia Mufid dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kurikulum merupakan suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajar. Seperti diketahui bersama bahwa SMA Negeri 5 Payakumbuh merupakan salah satu sekolah negeri di Payakumbuh yang sejak tahun 2010 berstatus menjadi sekolah standar nasional. Secara nyata, kurikulum SMA Negeri 5 Payakumbuh telah mengakomodir peraturan yang ada, meliputi yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang SKL. Yang keempat, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi. Yang kelima, Permendikbud Nomor 22 tentang Standar Proses. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penilaian 2. Dan yang terakhir, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa saja unsur-unsur kurikulum yang terdapat di dokumen 1 SMA Negeri 5 Payakumbuh? Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi pengetahuan dan menganalisis jenis kurikulum yang membangun suatu pokok bahasan fisika pada dokumen 1, 2, dan 3 di SMA Negeri 5 Payakumbuh? Yang ketiga, bagaimana menganalisis relevansi rumusan, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan penilaian pada dokumen 2 di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana menganalisis rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui unsur-unsur kurikulum yang terdapat di dokumen 1 SMA Negeri 5 Payakumbuh. Yang kedua, untuk mengidentifikasi pengetahuan dan menganalisis jenisnya yang membangun suatu pokok bahasan fisika pada dokumen 1, 2, dan 3 di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Yang ketiga, untuk menganalisis relevansi rumusan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan penilaian pada dokumen 2 di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Yang terakhir, untuk menganalisis rancangan pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 5 Payakumbuh. Selanjutnya, manfaat. Terdapat manfaat bagi penulis, yaitu sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah dan mengasah daya serap kami dalam menunjang pembelajaran khususnya pada mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah. Yang kedua, bagi pembaca. Sebagai tambahan referensi pembelajaran terkait menganalisis kurikulum, mengidentifikasi pengetahuan, menganalisis relevansi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, penilaian, dan untuk menunjang hasil pembelajaran dan RPP. Selanjutnya, bab yang kedua yaitu kajian teori.
Terdapat hakikat kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. A. Pengertian KTSP. KTSP merupakan kurikulum yang disusun, dikembangkan, serta dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya. Yang kedua, tujuan KTSP. Tujuannya ialah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan. Selanjutnya terdapat komponen KTSP. Komponen ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkatan satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan KTSP. Yang ketiga, kalender pendidikan. Yang keempat, silabus yang merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dan dituangkan dalam RPP. Selanjutnya terdapat pengembangan KTSP. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum untuk setiap satuan pendidikan ialah menganalisis dan mengembangkan standar kompetensi lulusan dan standar isi, merumuskan visi dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Berdasarkan SKL, SI, visi dan misi, serta tujuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Selanjutnya, mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Yang terakhir, mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan dalam belajar. Selanjutnya, terdapat prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Pengembangan kurikulum dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip-prinsip kurikulum dapat dipandang sebagai kebenaran yang menyeluruh. Selanjutnya terdapat implementasi KTSP. Dalam implementasi kurikulum terdapat berbagai unsur yang terkait, yaitu tentang pelaksanaan bahasa pengantar, hari belajar, kegiatan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, remedial pengayaan dan percepatan belajar, bimbingan dan konseling, pengembangan atau penyusunan silabus, pengelolaan kurikulum, serta lulusan yang mampu bersaing. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Leni Martaliza. Kepada Leni dipersilakan. Untuk selanjutnya, yang pertama penyusunan KTSP. Dokumen 1. Dokumen 1 terdapat pendahuluan, dasar pemikiran, tujuan pengembangan, dan prinsip pengembangan KTSP. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur dan muatan kurikulum. Mata pelajaran, mulok, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Selanjutnya dokumen 2. Di dokumen 2 terdapat silabus dari SK atau KD yang dikembangkan pusat dan silabus dari SK atau KD yang dikembangkan sekolah. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran KTSP. Pembelajaran berbasis KTSP dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan KTSP dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan program terdiri dari pengembangan program tahunan, pengembangan program semester, program modul atau pokok bahasan, program mingguan dan harian, program analisis, pengayaan, dan remedial. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran terdiri dari pretest, pembentukan kompetensi, dan post-test. Yang kelima, media dan sumber pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima mengandung maksud-maksud pengajaran, sedangkan sumber pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam, penilaian hasil belajar. Terdiri dari penilaian hasil belajar pada KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar,
penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, benchmarking, dan penilaian program. (2.2) Perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan, yang mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu, dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Yang B, rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di kelas. Yang C, fungsi RPP. Fungsi perencanaan yang berfungsi mendorong guru lebih siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Tanpa perencanaan atau persiapan akan merusak mental dan moral peserta didik, serta menurunkan wibawa guru secara keseluruhan. Fungsi pelaksanaan yang berfungsi untuk mengefektifkan proses pelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang D, prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam RPP harus jelas. Kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Ketiga, kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam RPP harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan diwujudkan. 4, RPP yang dikembangkan harus utuh, menyeluruh, serta jelas pencapaiannya. Harus ada koordinasi antar komponen. Yang ketiga, bab ketiga, metodologi. (3.1) Prosedur kegiatan. Yang pertama, meminta izin ke sekolah yang bersangkutan. Yang kedua, membuat surat izin observasi. Yang ketiga, melakukan observasi. Yang keempat, membuat laporan analisis dokumen kurikulum. Yang kelima, mengumpulkan laporan di e-learning. 3.2 Informasi sekolah. Nama sekolah, SMA Negeri 5 Payakumbuh. NPSN sekolah 60724950. Email sman5pek@gmail.com. Website www.sma5pek.sch.id. Nama kepala sekolah Efda Sofliarni SPD MSI. Nomor HP 085263313758. Nama ketua TPK Joni Henry SPD MSI. Nomor HP 085264975009. Email henryict@yahoo.co.id. Nilai akreditasi 84. Predikat akreditasi B. Tahun akreditasi 2015. Nilai KTSP 2020 94,41. Predikat KTSP 2020 amat baik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nessa Fadila Zulfa. Kepada Nessa kita persilakan. Baiklah, untuk misi SMA Negeri 5 Payakumbuh terdiri dari 5. Yang pertama ada academic kompetensi, ada Muslim kompetensi, language kompetensi, leader kompetensi, dan kultur kompetensi. Selanjutnya, di sini identitas subjek observasi dan wawancaranya adalah nama Ibu Salmi Mati SPD, dipanggil Bu Eni. Tempat tanggal lahir Suliki 15 Januari 1774 dan sebagainya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Untuk analisis dokumen 1 berdasarkan instrumen.
Berikut ini adalah hasil analisis yang kami peroleh untuk kurikulum di SMAN Negeri 5 Payakumbuh. Yang pertama, hasil analisis visi dan misi. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai bagian dari landasan dari tujuan, dapat dilihat bahwa pada tujuan SMA Negeri 5 Payakumbuh telah berpedoman dan mengikuti pada penjelasan tujuan dalam undang-undang tersebut. Nah, berdasarkan analisis kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa poin pertama untuk tujuan sekolah menengah yaitu memiliki kesesuaian dengan visi misi yang tertera pada Undang-Undang 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum kurikulum. Selanjutnya, analisis mengenai rencana strategi sekolah. Terdapat beberapa analisis rencana strategi sekolah. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan, di mana penyusunan kurikulumnya ini berpedoman pada analisis SKL, satuan pendidikan, analisis SKL kelompok mata pelajaran, dan analisis mata pelajaran. Targetnya ada target dalam SKL-nya terpenuhi kriteria lulusan sesuai standar kompetensi lulusan dan di atas rata-rata SNP. Sementara lulusan ditargetkan sebanyak 50% lulusan dapat diterima di PTN yang favorit. Selanjutnya, analisis standar isi. Untuk analisis standar isi ini, terdapat standar kompetensi SK dan kompetensi dasar yang dikembangkan menjadi indikator masih butuh beberapa penyempurnaan dan perbaikan. Tujuan lokal di SMA Negeri 5 Payakumbuh adalah pendidikan Al-Quran dan ABS SBK. Nah, muatan lokal ini terintegrasi ke dalam seluruh mata pelajaran pada materi yang sesuai. Selanjutnya, standar proses. Untuk standar proses, seluruh guru memiliki perangkat pembelajaran mulai dari analisis standar isi, analisis tujuan materi pembelajaran, analisis SKL mata pelajaran, program tahunan, program semester, silabus, dan RPP, serta program remedial dan pengayaan. Namun, ke depannya akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan semua guru sudah mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Selanjutnya, tentang standar penilaian. Untuk instrumen penilaian hasil belajar ini sudah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, dan hanya beberapa bagian yang perlu diperbaiki. Gurunya telah melaksanakan penilaian hasil belajar seperti penilaian harian, tugas, dan sebagainya. Penilaian ini mengacu kepada penilaian sikap religius dan sosial, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, standar pengolahan. Untuk standar pengolahan ini, pelaksanaan evaluasi diri terhadap kinerja sekolah serta menetapkan prioritas indikator untuk mengukur, menilai, dan melakukan perbaikan dalam rangka pencapaian SNP. Sedangkan dari hasil EDS ditemukan hal-hal yang masih perlu diperbaiki dan disempurnakan. Penyempurnaan visi dan misi sekolah, RKS dan RKAS, serta perumusan tujuan sekolah menjadi prioritas dalam penyempurnaan kurikulum. Untuk analisis sekolahnya sendiri sudah termuat dalam dokumen kurikulum dan sudah mencukupi gambaran umum identitas sekolah SMA Negeri 5 Payakumbuh. Untuk hasil analisis struktur dan muatan kurikulum, maka dapat disimpulkan bahwa Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi sudah memuat tentang tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi berdasarkan Permendikbud telah dilampirkan dan analisis di atas. Dapat disimpulkan bahwasanya semua peraturan atau landasan hukum digunakan dalam struktur dan muatan kurikulum pada dokumen sekolah telah sesuai dengan apa yang tercantum di dalam dasar hukum tersebut. Selanjutnya, analisis beban belajar dan kalender pendidikan SMA 5 Payakumbuh. Analisis beban ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah Permendikbud Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, mengenai analisis dokumen 2 berdasarkan instrumen akan dijelaskan oleh Mauliditia Regita Cahyani. Kepada Mauliditia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya analisis dokumen 2 berdasarkan instrumen. Yang pertama, analisis silabus. Sesuai analisis yang telah kami lakukan terhadap silabus dengan membandingkan dengan unsur silabus yang terdapat pada Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan SMA N5 Kota Payakumbuh, sudah memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Yang kedua adalah analisis program tahunan. Dasar analisisnya adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar dan menengah, yang dalam program tahunan dan program semester harus mencakup kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran, dan alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk 1 semester atau 1 tahun. Prota SMA N5 Payakumbuh sudah sesuai dengan Permendikbud tersebut. Yang ketiga, analisis program semester, yang dasar analisisnya juga sama, yaitu Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar pendidikan dasar dan menengah. Dalam Promes SMA N5 Payakumbuh sudah sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tersebut. Yang keempat, analisis IKD. Sesuai analisis yang telah dilakukan, rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi, KI dan KD tersebut telah diurutkan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi. Ditemukan keterkaitan antara KI dan KD, serta ditemukan kesesuaian antara KD dengan komponen silabus lainnya, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Yang kelima, analisis materi pembelajaran. Dari hasil analisis ini berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan. Sesuai analisis yang telah dilakukan, materi pembelajaran benar secara ilmiah. Materi pembelajaran sudah mendukung pencapaian KD atau selaras dengan KD sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dan bermanfaat bagi peserta didik. Yang keenam, analisis indikator. Sesuai analisis yang telah dilakukan, indikator sudah menjadi penanda tercapainya KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur secara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketujuh, analisis standar penilaian. Dari hasil analisis Permendikbud berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang penilaian pendidikan nasional, yang mana terdapat beberapa poin mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik. Adalah sesuai analisis yang telah dilakukan, sudah terdapat berbagai teknik penilaian seperti tes, observasi, penugasan per orang atau kelompok. Teknik penilaian dipilih sudah sesuai dengan tuntutan indikator, serta telah melampirkan contoh alat penilaian yang sesuai dengan indikator. Yang kedelapan, tentang alokasi waktu. Dasar analisis ini adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016. Di sini terdapat waktu jam tatap muka pembelajaran yang mencakup SD 35 menit, SMP atau MTS 40 menit, SMA atau MA 45 menit, SMK dan MK atau MAK 45 menit. Dan di SMA 5 Payakumbuh sudah sesuai dengan Permendikbud ini. Yang kesembilan, yaitu analisis sumber belajar. Dasar analisis ini adalah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Sumber belajar dapat berupa buku,
media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lainnya yang relevan. Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan, sumber belajar sudah didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar juga sudah bervariasi. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu analisis dokumen 3 berdasarkan instrumen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk analisis RPP, dasar dari analisis RPP ini adalah Permendikbud nomor 22 tahun 2016, di mana terdapat komponen RPP dan prinsip penyusunannya. Setelah kami analisis, RPP yang ada di SMA 5 Payakumbuh sudah sesuai dengan Permendikbud tersebut. KD yang disusun ditujukan untuk beberapa kali pertemuan. Lalu di dalam RPP sudah terdapat identitas MATPEL, KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, lalu alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, penutup, lalu terdapat penilaian hasil belajar dan sumber belajar. Lalu untuk analisis identitas mata pelajaran, di dalam RPP SMA 5 Payakumbuh sudah terdapat identitas berupa nama sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Tetapi dalam RPP ini tidak terdapat program keahlian. Untuk analisis KI dan KD, rumusan dari KI dan KD dalam RPP sudah sesuai dengan standar isi. Urutan sudah berdasarkan konsep disiplin ilmu, tetapi belum berdasarkan tingkat kesulitan materi antara KI dan KD. Lalu sudah ada keterkaitan adanya kesesuaian KD dan komponen silabus yang berupa materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Lalu untuk analisis dari indikator yang ada di RPP, sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik mata pelajaran satuan pendidikan, tetapi belum dikembangkan berdasarkan potensi daerah di SMA 5 Payakumbuh. Indikator sudah menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu setiap KD yang ada dalam RPP sudah dikembangkan menjadi beberapa indikator, di mana indikator ini lebih dari 2 indikator, lalu tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun KI. Untuk analisis tujuan pembelajaran, sudah menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang ada di RPP tersebut. Untuk analisis materi ajar tidak dicantumkan di dalam RPP, tetapi hanya bagian pokok-pokoknya saja. Untuk analisis alokasi waktu yang digunakan, di mana alokasi waktu 3 jam pelajaran, 1 jam pelajaran itu ada 45 menit, di mana terbagi menjadi kegiatan itu untuk pendahuluannya 15 menit, kajian inti 105 menit, dan kegiatan penutup ada 5 menit. Alokasi ini sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Lalu untuk analisis metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tanya-jawab, wawancara, diskusi, dan bermain peran. Metode yang digunakan sudah bervariasi, tetapi belum sesuai dengan situasi dan kondisi peserta semua peserta didik. Untuk analisis kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk analisis sumber belajar yang digunakan sudah berdasarkan KI, KD, materi ajar, dan indikator pencapaian kompetensi.
Lalu analisis mengenai hasil pembelajaran yang ada di SMA 5 Payakumbuh, di mana penilaian sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi, prosedur dan instrumen penilaian sudah terlihat dengan jelas, di mana teknik penilaian sikap terdapat beberapa teknik, yaitu penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Untuk teknik penilaian pengetahuan, terdapat bentuk tertulis, uraian, atau pilihan ganda. Lalu ada tes lisan atau observasi terhadap diskusi dan penugasan. Lalu untuk penilaian keterampilan, sudah bervariasi juga, di mana terdapat penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Lalu kesimpulan dan saran dari laporan kami ini, dokumen kurikulum SMA 5 Payakumbuh memiliki unsur-unsur penting, di mana dokumen ini berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Lalu, antara dokumen ini untuk KI, KD, dan indikator dan penilaian sudah relevan. Kurikulum di SMA 5 Payakumbuh sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari muatan kurikulum yang sudah mencakup keseluruhan standar pendidikan nasional. Lalu saran bahwa penyusunan kurikulum KTSP di setiap sekolah tuh, lebih khususnya di SMA 5 Payakumbuh, dilakukan oleh satuan pendidikan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu diharapkan kepala sekolah, guru, komite, dan dewan pendidikan harus mengupayakan kebijakan pendidikan sesuai dengan yang telah diatur oleh pemerintah, agar nantinya generasi muda dapat mendapatkan pelayanan pendidikan yang optimal. Sekian penjelasan dan presentasi dari hasil proyek kami. Semoga video ini membantu dalam memahami dokumen kurikulum 1, 2, 3. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini. Semoga menambah wawasan kami dalam dokumen kurikulum. Sekian video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.